Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma amin. Didoakan mudah-mudahan sentiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan tanggungjawab dan tugasan yang Allah telah amanahkan kepada kita selama mana kita masih diberi peluang hidup di dunia ini. Alhamdulillah, insyaAllah kita dapat meneruskan semula, melanjutkan semula tafsir kita, tadabbur kita, surah Yunus. Dan minggu lepas kita pelajari sama sebagian daripada maksud ayat 62, 63, dan 64. Ini satu tajuk. Surah Yunus 62, 63, 64 ini satu tajuk. Jadi cerita tentang auliaullah. Kekasih Allah. Wali-wali Allah. Beberapa kesimpulan penting daripada apa yang kita pelajari minggu lepas sebelum kita teruskan penjelasan ayat ini. Yang pertama, wali Allah adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, sehingga Allah dekat dengannya. Orang yang sangat mencintai Allah, sehingga Allah pun cinta mereka. Orang yang berusaha kuat untuk sentiasa membela, melindungi agama Allah, maka Allah pun akan memberinya perlindungan. Itu dari segi bahasa. Sifat utama wali Allah, yakni iman dan takwa. Seperti mana ayat 62. Bermakna setiap orang yang beriman dan bertakwa layak dipanggil waliullah. Kerana keimanan dan ketakwaan seseorang itu berbeza-beza tingkatannya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kuat, ada yang lemah, maka tingkat kewaliannya pun di sisi Allah berbeza-beza.
Dan ini juga menyebabkan perbezaan anugerah atau karomah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi tingkat kewaliannya, dan semakin besarlah karomah yang Allah berikan pada mereka. Begitu juga sebaliknya. Dan karomah yang tinggi, yang tertinggi Allah berikan pada wali Allah, yakni mereka itu dibebaskan daripada rasa takut dan sedih. Ima di dunia, wa ima ketika nanti berpindah ke alam barzah. Itu karomah tertinggi. Jadi tanda aras seseorang itu kekasih Allah atau bukan, wali Allah atau bukan, tanda arasnya yakni pada keimanan dan ketakwaannya. Jika imannya betul, ketakwaannya, syariatnya betul, waliullah. Tapi jika imannya tidak betul, syariatnya pun tidak betul, maka ia bukan waliullah. Walaupun mungkin boleh terbang di udara dan berjalan di atas air, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tuh, kesimpulan penting. Ini bermakna waliullah ini terbuka kepada siapa saja, orang dahulu, orang sekarang, orang putih, orang hitam, asal memenuhi syarat ini, iman dan takwa. Dan tentulah maqam wali yang paling tinggi sekali, wali dalam arti kata kekasih Allah, orang yang paling kasih Allah, paling tinggi singkat kewaliannya, ya para nabi dan rasul. Sudah jelas para nabi rasul itu kekasih Allah. Yang dalam bahasa agamanya, auliaullah. Ya Allah. Itu penting untuk kita. Jadi, jangan risau, jangan silau dengan keajaiban yang boleh dilakukan oleh seseorang. Ya, mungkin macam-macam lah perbuatan pelik yang dilakukan oleh seseorang yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Sehingga kita dengan mudah meyakini ia waliullah. Bukan begitu, sebab bukan terletak pada perbuatannya yang pelik-pelik dan aneh-aneh. Orang itu disebut wali atau bukan. Waliullah maksudnya auliyaur rahman atau alwi syaitan. Tapi letaknya pada kemurnian akidahnya dan juga syariatnya. Baik, itu kesimpulan penting daripadanya. Hari ini saya ingin menambahkan penjelasan tentang ayat 3 ayat ini jamaah sekalian, yakni satu, bukan dari segi bahasanya. Karena ini tadabbur, jadi kita ingin pelajari dari aspek bahasanya, aspek kalimatnya. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa salah satu anugerah terbesar Allah kepada kekasihnya, aulia Allah tu, yakni la khaufun alaihim wala hum yahzanun. La, tidak. Ya. Jadi saya ingin sampaikan maklumat tentang la di dalam Al-Quran. Sedia maklum bahwa huruf la, lam, alif, ini bermacam-macam di dalam Al-Quran. Ya, kita tahulah ada la nafiyah, ada la nahiyah, itu yang jelas. Ada la nafiyah, ada la nahiyah. La menafikan, menidakkan, dan ada la nahiyah, la melarang, jangan. Baik, bicara tentang la nafiyah, la nahiyahnya kita tidak bicarakan. Berbicara tentang la an-nafiyah. La an-nafiyah, yakni la yang menafikan, yang fungsinya untuk menafikan. Untuk menafikan. Ini jamaah sekalian, secara umumnya dalam Al-Quran ini ada 4. Saya ulangi ya.
La anafiyah yang untuk menafikan ini ada 4 jenis. Ada 4 macam. Yang pertama namanya la anafiyah, itu saja. Anafiyah. Menafikan, jadi huruf nafi. Bukan larangan, jadi juga bukan perintah. Menafikan adanya sesuatu yang disebut selepas la. Jadilah kalau umpamanya kita kata umpamanya Muhammadun la yakdzib, umpamanya. Muhammadun la yakdzibu. Muhammad itu tidak berbohong. Nah, la itu la nafiyah, menafikan adanya perbuatan bohong yang dilakukan oleh Muhammad. Bukan berupa larangan, juga bukan berupa perintah. Hanya menafikan adanya bohong pada diri Muhammad. Walaupun bohong itu memang dilarang, tapi makna la yukadzib, tidak bohong, hanya menafikan adanya. Dan ini sebetulnya, ya Mas Kiran, dari segi bahasa lebih kuat sebetulnya daripada nahi. Lebih berkesan maksudnya, lebih kuat. Sebagai contoh umpamanya. Kalau ada tanda peringatan umpamanya, stika di mana katalah dilarang merokok. Itu nahi itu. Jangan merokok. Itu nahi, la nahi. Jangan buang sampah merata-rata. Itu nahi. Kuat, mana tidak boleh kata. Yang satu lagi bukan dilarang merokok, tapi terima kasih karena Anda tidak merokok. InsyaAllah. Terima kasih kerana Anda tidak merokok. Terima kasih kerana Anda menjaga kebersihan. Terima kasih karena Anda tidak membuang sampah di tempat ini. Dari segi keberkesanan ayat terhadap mukhatab, ya, itu yang la nafi itu sebenarnya lebih kuat daripada la nahi. Lebih kuat. Sebab kalau jangan merokok, mungkin orang itu sudah masih merokok. Hanya waktu itu dilarang, jangan merokok di sini. Jangan membuang sampah di sini. Mungkin orang itu selama ini masih buang sampah. Sehingga dilarang, jangan buang. Tapi kalau terima kasih karena Anda tidak buang sampah, maknanya perbuatan buang sampah itu sudah tidak dilakukan dalam masa yang sangat lama. Jadi la nafiyah itu sebenarnya lebih kuat dari segi kesannya, asalnya kepada si hati mukhatab. Tapi bukan larangan dan bukan perintah, ya, hanya menafikan. Contoh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka atau mereka. Sama ada engkau wahai Muhammad memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan. Mereka diberi peringatan ke, mereka tak diberi peringatan, sama aja. La yu'minuna. Mereka tidak beriman. Jadi di situ la nafiyah sahaja faqat. Menafikan adanya iman dalam diri mereka. Bukan larangan dan bukan perintah. Bukan larangan dan bukan perintah. Betul mereka diperintah untuk beriman. Tapi mereka tidak beriman. Itu ya, itu yang pertama. Ini yang paling mudah. Hanya menafikan sahaja. Yang kedua, namanya la nafiyah. La nafiyah. Lil wahdah. Ditambah sedikit. La nafiyah lil wahdah. Kalau tadi la nafiyah saja, sekarang tambah la nafiyah lil wahdah. Nah, mungkin host boleh tulis, nanti boleh tayang situ yang tak tahu tulis bahasa Arabnya. Lil wahdah. La nafiyah lil wahdah ini jamaah sekalian, hiya lallati la alati tunafi nafyan juz'iyan.
La nafiyah wahdah yakni la yang menafikan, ya, yang menafikan juz'i, bahagian sahaja, sebagian sahaja, bukan semuanya. Menafikan sebagian sesuatu, bukan semuanya. Bukan semua jenisnya. Nah, ini seperti laisa. Amalnya seperti laisa. Kalaulah saya kata umpamanya, kalau saya kata begini, la qalamun, kata la qalamun fil haqibati, umpamanya. La qalamun fil haqibati. Tiada kolam pen di dalam beg. La qalamun fi haqibati. Tiada pen di dalam beg. Itu bermakna, bukan bermakna dalam beg itu tidak ada pensel, tidak ada pen, bukan. Yang dimaksudkan la qalamun fil haqibah itu, ya, saya ulangi, bukan bermakna di dalam pen itu tidak ada semua jenis pen, gitulah. Tapi mungkin yang saya maksudkan yakni tidak ada pen yang berwarna merah umpamanya. Pen berwarna hitamnya, tapi ada pen-pen yang lain. Yang saya maksudkan hanya jenis pen sahaja. Atau pen yang Anda kendaki, ada orang tu minta pensel apa begini. Oh, la qalam. La qalamun li. La qalamun li. Ada orang minta pinjam pensel pada kita. Tapi pensel yang dia maukan daripada kita tu kita tak ada. Kita punya pen-pen yang lain. Maka kita kata la qalamun. Oh, tak ada, saya tak ada. La qalamun indi. Kita bukan menafikan semua, kita tak punya semua jenis pen, hanya kita tidak mempunyai jenis pen seperti mana yang dikendaki oleh yang meminta. Ini namanya la nafiyah lil wahdah. La nafiyah lil wahdah ini ada dalam Al-Quran. Contoh, jamaah boleh lihat. Lihat surah Al-Baqarah ayat 254. Yang tadi la nafiyah saja ya. Ya la nafiyah saja tadi. Orang kafir ni bagi peringatan ke tak beri peringatan, la yu'minun. Mereka tak beriman. La yubsirun. Mereka tak melihat. La yaqilun lah. Itu paling mudah itu. La nafiyah. Yang ini la nafiyah lil wahdah. Lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Anfiqu, nafkahkan oleh kamu. Mimma razaqnakum, sebagian rezeki yang kami telah berikan kepada kamu. Bila? Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang hari. Sebelum datang satu hari. Di mana pada hari itu la bai'un fihi. Tiada jual beli, tukar menukar. Fihi padanya, pada hari tersebut. Wala khullatun, dan tidak ada persahabatan. Tak ada. Wala syafa'atun, dan tidak ada syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itu, merekalah orang-orang yang zalim. Coba perhatikan la di sini. La bai'un, tak ada jual tukar menukar. La khullatun, tak ada khullah, tak ada hubungan persahabatan, tak ada. La syafa'ah, tak ada syafaat. Ini namanya la nafiyah lil wahdah.
Yang dinafikan oleh la sini, syafaat yang dinafikan, khullah, bukan semua jenis syafaat. Sehingga di akhirat langsung tak ada syafaat sama sekali. Bukan. Khullah, bukan semua jenis persahabatan. Yang dinafikan dalam la ini, hanya jenis persahabatan. Karena syafaat kan ada di akhirat. Ada di syafaat ada kan. Bagi orang kafir, mana syafaat bagi orang kafir. Tapi syafaat bagi orang mukmin ada. Khullah bagi orang kafir tak ada. Tapi khullah bagi orang mukmin ada. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Itu dalam surah Az-Zukhruf ayat 5 ayat 6 7 itu. Semua persaudaraan, hubungan persahabatan di dunia, di akhirat nanti akan bertukar menjadi pemusuhan. A dan B yang dahulu saudara ini teman karib, di akhirat menjadi gaduh, menjadi musuh besar. Illal muttaqin. Kecuali persahabatan masa di dunia diikat atas dasar takwa. Di akhirat pun masih berterusan, tetap bersahabat. Jadi la khullatun, tiada persahabatan, itu bukan semua jenis persahabatan tidak ditiadakan di akhirat. Hanya sebagian jenisnya saja, yakni persahabatan antara kafir dengan kafir, tak ada. Syafaat, bukan semua jenis syafaat dinafikan. Tetapi hanya syafaat bagi si kafir. Nah, ini namanya la nafiyah lil wahdah. Termasuklah ayat yang sedang kita pelajari ini. Wali-wali Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka ni tak ada takut. Tak ada ketakutan atas mereka dan tak ada kesedihan. Dunia dan akhirat. Ya, ini dunia akhirat. Apakah betul ketakutan, semua jenis takut ini sudah tidak ada dalam diri wali Allah? Tidak. Hanya jenis takut. Mereka sangat takut kepada Allah. Nah, tengok. Wali-wali Allah, orang sangat takut kepada Allah. Mereka sangat takut kemurkaan Allah. Mereka sangat takut bila terlanjur melakukan kesalahan. Bahkan mereka juga takut setiap kali berjaya melakukan suruhan. Mereka sedih, ya, kecewa, betul. Bila mereka kecewa, bila terlepas peluang melakukan kebaikan, mereka kecewa, sedih. Bila mereka terlanjur melakukan kesalahan, pastilah. So, la khaufun dalam ini bukan menafikan secara total khauf dan sedih atas waliullah. Hanya jenis takut sahaja, hanya jenis kesedihan saja yang ditiadakan. Paham ya? Ini namanya la nafiyah lil wahdah. Sebab kalau kita tidak fahami seperti itu jamaah sekalian, bingung nanti kita punya ini. Ayat ini menyatakan bahawa wali Allah tak ada takut, tak ada sedih. Tapi di dalam ayat yang lain, Masya Allah, Allah nyatakan mereka sangat takut. Mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan khauf mereka pada Allah jauh lebih tinggi daripada orang lain. So, macam mana di satu ayat wali Allah diberi sifat oleh Allah sangat takut kepada Allah padanya. Dalam ayat yang lain Allah beritahu bahawa wali Allah itu tak ada rasa takut. Kan macam bercanggah, kan? Untuk memahaminya kena faham la itu la apa. Gitu. Ini nama la an-nafiyah lil wahdah. Okey, la nafiyah lil wahdah. Faham ya? Itu maksudnya. Jadi hanya menafikan jenisnya, satu jenis daripadanya, bukan keseluruhannya. Bukan keseluruhannya. Seperti mana tadilah contohnya mudah. Ada kawan,
nak pinjam pen kepada kita, pen jenis apa yang dia mau, tapi kita tidak ada. Kita punya banyak pensel, tapi pensel yang nak dipinjam dari kawan tadi, yang dimaukan kita tak ada. Kita kata la qalamun. Jangan kata la qalama. Maknanya, jenis pen yang awak nak itu saya tak ada. Kalau yang lain ada. Gitu maksudnya ya. La nafiyah lil wahdah. Yang ketiga, namanya la an-nafiyah lil jinsi. La an-nafiyah lil jinsi. Ini semua sudah tahu nih semuanya. Yakni menafikan la an-nafiyah lil jinsi ini, yakni tufidu itlaqun nafyi ala ma nuridu nafyahu dunal istisna. Kita menafikan semua jenisnya tanpa kecuali. Apa yang disebut selepas la an-nafiyah lil jinsi itu kita tiadakan secara mutlak, tanpa kecuali. Apapun jenisnya. Itu namanya nafiyah lil jinsi. Contohnya dalam Al-Quran banyak sekali. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba. La raiba. Fih hudal lil muttaqin. Kitab itu, yakni Quran, la raiba. Tiada keraguan sikit pun, apapun jenis keraguan, tak ada. Tanpa kecuali. Jangankan yang besar, sikit pun tak ada. Dalam Quran itu. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya sikit pun. Tiada kekuatan sikit pun. Semua jenis kekuatan. Kekuatan apalah? Kekuatan kekuasaan, kekuatan tubuh badan, kekuatan bercakap, kekuatan berfikir, kekuatan bergerak, kekuatan... La. Tidak ada. Illa billah. Ini namanya la nafiyah jinsi. Bezanya dengan la nafiyah wahdah tadi, tengok barisnya saja. Kalau dibaca la haula, maknanya la quwata, mana dinafikan segala jenis kekuatan, dinafikan. Tapi kalau la quwatun, yang dinafikan hanya kekuatan tertentu saja. La quwatun li umpamanya. Ada orang. La haulun li wala quwatun li. Boleh kita kata begitu. Jika katalah ada orang minta bantuan kepada kita. Orang datang minta bantuan pada kita. Suruh jumpa orang ke untuk menyelesaikan masalahnya ke. Malangnya kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah dia. Kita memang orang hebat. Tapi bantuan yang dia minta daripada kita, pertolongan yang dia minta pada kita, kita tak ada. Oh, yang macam itu saya tak ertilah. Kita boleh kata la haulun. Kalau jenis yang lain, insyaAllah aku dapat. Saya boleh buat. Tapi yang awak minta itu, itu boleh la haulun macam tadi. La nafiyah lil wahdah. Tapi, bila la haula wala quwata illa billah, untuk baiklah ini mesti la haula wala quwata. La ilaha. La ilaha illallah. Kena di baris atas. La ilaha, la raiba, la haula, la quwata, la nabiyah. Itu la nafiyah lil jinsi. Yakni menafikan semua jenisnya. Semua jenis yang disebut oleh Pak Ain itu tidak. Tanpa kecuali. Tengok, beza baris saja. La haula dengan la haulun, maknanya lain. La quwata, la quwatun, mana? La ilahun illallah. Tak boleh. Mana boleh la ilahun illallah?
itu, baris itu, bukan suka-suka. Ia memberikan kesan kepada makna. Bergantung la itu la apa. Nah, tengok, lam alif, tulisan sama, kan? Bacaan sama, tetapi nama berbeza, fungsinya pun tak sama. Ini la nafiyah lil jinsi. Jadi penafiannya secara total. Coba lihat firman Allah Subhanahu dalam surah Al-Baqarah, ya Mas sekalian, ya. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Nah, supaya faham benar ini. Al-Baqarah 197. Sudah ya? Tolong, boleh ada yang ingin membacakan? Sila. Bismillah, sila. Al-Baqarah 197. Sila. Dengan sukarela. Oh, tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu yakni dilakukan pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dalam 3 bulan. Tak boleh pergi haji, nak tunaikan fardu haji bulan Rabiul Awal. Tak boleh. Walaupun boleh melontar di sana dengan mudah, tak boleh. Faman farada fihinnal hajja, maka siapa sahaja yang hendak melaksanakan, memfardukan dirinya pada bulan-bulan tadi untuk menunaikan fardu haji, pantang larang dia. Fala rofatha. Tengok tu, rofatha. Bukan rofathun. Wala fusuqa. Bukan wala fusukun. Wala jidala. Bukan wala jidalun. Fil hajj. Semua jenis jidal, permusuhan, pergaduhan, perbalahan, apa sajalah, dan yang semana-mananya, tidak dibenarkan sama sekali. Dinafikan sama sekali, tanpa kecuali masa haji. Ini bukan makna selepas haji nanti boleh gaduh, bukan begitu. Bukan begitu ya. Memang jidal itu tidak boleh. Masa haji lagilah dilarang, sebab itu jidal semasa haji tentu lebih berat dosanya bila dibandingkan dengan jidal di luar haji. Perbalan tidak boleh, gaduh masalah, mungkin masalah apalah. Masalah jual beli barang ke, masalah apa ke, makanan tak cukup, gaduh. Sama sekali akhirnya pergi haji satu kapal, wukuf di sana satu tempat, naik bas satu bas, balik akhirnya tak mau balik satu kapal terbang karena gaduh di sana. Belum puas gaduh di sana, sambung sampai halaman terus gaduh, jadi pecah. Haram, la jidala, tidak dibenarkan melakukan jidal sikit pun tanpa kecuali. La fusuqa, tak boleh melakukan benda fasik, ima perbuatan, ima tindakan, ima ucapan, ima apa saja. Ini namanya la nafiyah lil jinsi. Bukan menafikan sebahagiannya, tetapi keseluruhan jenisnya. Jenis rafas.
Rafas itu sebenarnya makna yang khusus, jadi hubungan suami istri. Itu makna yang khusus. Tapi makna yang lebih umum, yakni pelampiasan hawa nafsu syahwat. Makna yang khusus, yakni hubungan suami istri, itu rafat. Makna yang lebih umum, yakni pelampiasan nafsu syahwat. Tidak, semasa haji. Haji ini maknanya masa ikhram lah nih ya. Masa ikhram, bukan bila dah habis ikhram walaupun masih di Makkah, haji dia itu tidak mengapa Arafah tadi. Paham ya? Itu mana la nafiyah lil jinsi. Dan yang keempat, ini. Yang keempat namanya la al-atifah. La nafiyah tapi maksudnya al-atifah. Alif, lam, ain, alif, po. Po, fa, ta marbutoh. Al-atifah. Ya, mungkin ada yang baru dengar nih. Kalau lanahiyah dah biasa dengar. Lanafiyah sudah. Lanafiyah jinsi, mungkin sudah. Lanafiyah lil wahdah, itu mungkin agak baru. Nah ini. La al-atifah namanya. La nafiyah juga. La menafikan juga. Dia menafikan juga. Tapi begini, fungsinya yakni tuthbitu ma qablaha wa tunaffi ma ba'daha wala tasbiku biwawin. Maksudnya, la atifah itu yakni la yang fungsinya menetapkan apa yang ada sebelumnya, menetapkan hukum apa yang ada sebelumnya, dan menafikan hukum pada apa yang ada selepasnya. Di pengertian dia, nanti saya jelaskan contohnya. La atifah itu yakni la yang fungsinya menetapkan hukum pada apa yang disebut sebelumnya, sebelum la, dan menafikan hukum pada apa yang disebut selepas la. Tanpa didahului oleh waw ataf. Tanpa didahului oleh waw ataf. Saya nak bagi satu contoh. Jamaah boleh terus katalah ubudullaha. Coba tulis ubudullaha. La ghairah. Ubudullaha la ghairahu. Coba tulis Arabnya supaya saya boleh menjelaskan dengan mudah. Jamaah boleh main dengan mudah. Ubudu Allah. Sembahlah oleh kamu akan Allah. Sembahlah oleh kamu akan Allah. La, lam alif. Ghairahu. Ghairahu. Selainnya. Selainnya. Oke, sudah begitulah ya. Ubudullaha la ghairahu. Sembah oleh kamu akan Allah. Tidak atau bukan selainnya. Ayat itu sudah jelaskan. Dari segi terjemahan kita faham. Yakni kita disuruh dalam ayat itu, dalam khitab itu, disuruh untuk menyembah Allah dan bukan selainnya. Itu dari segi makna. Yang kita bicara tentang la itu, la ghairah itu. Itu namanya la al-atifah. Bukan nafiyah. Bukan nafiyah lil wahdah. Bukan nafiyah lil jinsi. Al-atifah. Maksudnya apa? Tadi sudah jelaskan. Yakni tuthbitu ma qablaha. Menetapkan hukum yang ada pada sebelumnya. Apa hukum yang ada dalam ini? Hukum yang ini perintah dari ini yakni menyembah. Yang dimaksud al-hukmu di sini bukan hukum halal haram.
Dari segi bahasa yang sekalian, al-hukum ni bukan maknanya hukum halal, haram, wajib, sunnah, bukan. Isi perintah dalam ini kan sembahlah. Jadi menyembah diberikan kepada apa yang ada, ditujukan kepada apa yang disebut sebelum la. Yang sebelum la, yakni Allah. Jadi menyembah mesti hanya pada Allah. Tetapkan pada Allah saja. La dan dinafikan terhadap yang selepasnya. Jangan kita berikan menyembah pada selain Allah. Nah, bila ada la seperti ini, perintah itu berlaku pada apa yang disebut sebelum la, dalam ini yakni Allah, dan tidak berlaku pada yang disebut selepas la, yakni ghairah. La itu namanya la atifah. Dengan syarat tidak didahului dengan waw. Tidak didahului dengan waw. Sebab kalau didahului dengan waw, macam mana? Ya, maknanya bukan lagi atifah. Bukan lagi al-atifah. Karena sudah ada waw ataf, dah lain maknanya. Faham ya? U'budullaha wala ghairahu. Pengertian dia, menyembah itu hendaklah hanya ditujukan pada Allah saja dan tidak ditujukan pada selain Allah. Kepada sebelum la ditetapkan pada sebelum la, yakni Allah, dan dinafikan kepada apa yang disebut selepas la. Ini jenis-jenis la nafiyah dalam Quran. Pertama, la nafiyah, hanya menafikan. Bukan berupa arahan dan juga bukan berupa larangan. Menafikan. Kedua, la nafiyah lil wahdah. Menafikan sebagian jenisnya saja. Bagian pada jenisnya. Bukan keseluruhan jenisnya. La khaufun alaihim walahum masun, contohnya. Tiada ketakutan atas mereka. Adakah mereka betul-betul sudah bebas daripada semua jenis takut? Tidak. Bahkan mereka orang yang sangat takut pada Allah. Lalu apa yang dinafikan? Ketakutan jenis yang mana yang Allah nafikan? Daripada auliaullah. La khaufun tadi. Tempoh hari saya sudah jelaskan. Jadi, jenis takut apa yang Allah nafikan, yang Allah hilangkan, yang Allah bebaskan daripada walinya. Sedangkan mereka ini orang yang paling takut kepada Allah. Yang ketiga namanya la nafiyah lil jinsi. Menafikan semua jenisnya tanpa kecuali. Dan yang keempatnya, la al-atifah. Ini la nafiyah aja, bukan la nahiyah, dah lain cerita. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Itulah sebab dari segi kajian bahasanya, supaya kita bertambah ya pengetahuan kita tentang bahasa Al-Quran ini. Bahasa Al-Quran ini. Baik, jamaah sekalian. Minggu lepas saya katakan, dan di mukadimah tadi pun saya katakan, kembali pada penjelasan ayat ini, bahawa wali Allah itu yakni siapa yang beriman pada Allah dan bertakwa. Itu kata Allah. Itu syaratnya dua saja. Tapi karena ketakwaan dan keimanan itu berbeza-beza antara A, B, C, D, ada yang kuat, ada lemah, ada tinggi, ada rendah, maka tingkat kewalian mereka pun berbeza-beza. Ya. Bila tingkat kewaliannya berbeza, maka karamah yang Allah berikan pada mereka pun tidak sama. Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah membahagi manusia yang bergerak wali Allah. Wali Allah mana orang mukmin kan?
Wali Allah mana? Orang mukmin, orang yang menerima Allah sebagai Tuhannya, menganggap Allah sebagai Tuhannya, menerima Al-Quran sebagai kitab panduannya, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu orang, itu waliullah lah tu. Orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, orang yang mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, yang menerima Al-Quran sebagai kitab suci panduan hidupnya, itu waliullah. Nah, orang-orang yang menerima nama Allah ada 3 tingkatan. Iman mereka gantung pada tingkatan iman dan tingkatan. Jadi wali Allah itu kalau ikut ini ada 3 tingkatan, kata Imam Ibnu Taimiyah. 3 jenis. Ini berdasarkan ulasan Ibnu Taimiyah, ini berdasarkan jamaah sekalian firman Allah surah Fatir. Surah Fatir ayat 32. Coba lihat surah Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Thumma kemudian awrathna kami wariskan. Kami berikan, kami wariskan Alkitab. Ini Allah yang berfirman ya. Allah berfirman, kemudian kami wariskan Alkitab, yakni kitab suciku, wahyuku ini, alladzina kepada orang-orang yang istofaina, yang kami telah memilih, min ibadina dari hamba-hamba kami. Dari sekian manusia yang jumlahnya Allah SWT mengetahui, tidak semua orang menerima Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Tidak. Tidak semua orang mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Tidak. Tidak semua orang mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tidak. Hanya sebagian saja yang menerima Allah melalui Al-Quran. Dan orang yang bersedia menerima Al-Quran sebagai panduan hidupnya, itu adalah orang-orang pilihan Allah. Dalam ayat ini, istofaina. Alladzina istofaina. Min ibadina. Hamba pilihanku. Masya Allah. Jemaah sekalian ya, istofa itu memanglah maknanya memilih. Sama dengan ikhtaro pun memilih juga. Istofa daripada sofa yasfu, maknanya bersih, jernih. Jadi karena kejernihan orang itu. Ikhtaro ada yang memahami, yakni karena kebaikannya. So, bukan sebarang orang yang dipilih oleh Allah. Pastilah kekasihnya. Ringkas kata, orang yang menerima Al-Quran sebagai panduan hidup, itu adalah orang pilihan Allah. Kekasih Allah. Betul. Tapi rupa-rupanya darjah dan tingkatan kekasih Allah, wali Allah ini berbeza-beza. Tingkatannya, faminhum zalimul linafsih. Sebagian mereka ada yang zalim kepada diri mereka sendiri. Zalim. Ini satu yang pernah. Dia terima Quran, tetapi tidak beramal dengannya. Dia boleh, dia ada Quran, dia simpan Quran, dia baca Quran. Dia mengerti makna Quran. Tapi zalim itu maksudnya tidak mengamalkan isi kandungannya. Walhal dia sudah menjadi pilihan Allah. Orang ini sudah termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Kan bersama dengan Al-Quran. Malangnya ia zalim.
maka tentulah tahap tingkat keterpilihannya di sisi Allah paling bawah. Sudah betul, sudah orang yang terpilih. Hebatlah golongan yang terpilih. Tak semua orang menerima Al-Quran. Mulia ini orang. Tapi tingkatannya paling bawah karena ia tidak beramal dengan isinya. Ini yang paling rendah ini. Paling rendah. Dosa lah pasti. Pasti dosa. Tapi Allah masih sayang dia. Macam mana tak sayang? Dia beriman. Kan dia beriman kepada Allah, beriman pada Al-Quran. Ini masih ada tauhid. Syarat menjadi wali kan mesti amanu. Ada iman dan imannya tidak terbatal. Wa minhum muqtasid. Ada tingkatan lebih tinggi sikit. Dan sebagian mereka muqtasidun. Pertengahan. Muqtasid itu tengah, sederhana. Nak baik sangat pun tidak, jahat pun juga tidak. Muqtasid ini hanya melakukan yang diwajibkan sahaja. Dan hanya meninggalkan yang diharamkan sahaja. Dalam bahasa mudah, takwanya atau ibadah, iman sudah ada. Ketakwaannya, amalnya hanya ngam-ngam. Itu bahasa mudahnya. Ibadahnya ngam-ngam. Nak katakan lebih pun tidak, kurang pun tidak. Karena semua yang dibuat hanya yang wajib. Yang sunat itu kan sukarela. Yang ditinggalkan yang haram. Ini muqtasid. Ya lebih tinggilah daripada yang pertama tadi. Ini tingkat 2. Tingkat istifaknya tinggi. Tingkat keterpilihannya tinggi. Maka Allah menyayangi yang kedua ini tentu lebih tinggi, lebih besar daripada sayang Allah pada yang pertama tadi. Kedekatan orang yang kedua ini dengan Allah tentu lebih dekat daripada yang pertama. Pelindungan Allah kepada golongan yang kedua ini tentu lebih besar daripada pelindungan Allah kepada golongan yang pertama. Kan wali tadi maksudnya kan begitu. Cinta, dekat dan pelindungan. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan sebagian mereka ada yang sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba. Berusaha untuk menjadi yang paling depan, sabaqo, mendahului. Bil khairat dengan kebaikan. Bila ada kebaikan dan ada semua orang melakukan kebaikan, ada 10 orang melakukan kebaikan itu, dia sentiasa berusaha menjadi orang yang pertama melakukannya. Sentiasa ingin di depan. Waj'alna lil muttaqina imama. Dia bukan hanya ingin menjadi orang bertakwa, tapi dia berusaha menjadi imam bagi orang bertakwa. Ini paling tinggi sekali makomnya. Tingkat istifaknya sangat-sangat tinggi. Kedekatannya pada Allah sangat tinggi. Cintanya pada Allah dan cinta Allah padanya pun sangat besar. Pelindungan Allah kepadanya pun sangat-sangat besar. Dibandingkan yang kedua dan pertama. Ini tingkatan. Ibnu Taimiyah memahami inilah tingkatan-tingkatan martabat istifak manusia. Kalau adakah ketiga-tiga itu ada orang yang Allah sayangi? Ya. Adakah ketiga kumpulan itu jenis orang yang Allah sayangi? Ya. Dari mana kita tahu? Allah yang memilihnya. Tapi apakah kasih sayang Allah kepadanya, pelindungan Allah kepadanya, pada mereka itu sama? Tidak. Ada makom mereka di sisi Allah bersama? Tidak. Macam mana tidak? Sedangkan mereka sama? Ya kan?
Inilah yang saya maksudkan dari awal tadi. Setiap orang beriman, setiap orang bertakwa itu wali Allah. Tapi karena tingkat keimanan dengan takwa seorang itu berbeza-beza, oleh naik turun, tinggi derajatnya, maka tingkat kewaliannya pun berbeza. Kita tidak tahu kita pada tingkatan yang mana daripada 3 jenis manusia ini. Sama ada bagi yang golongan yang pertama, zalimul li nafsi. Atau kita ini dalam peringkat muqtasid. Atau kita mungkin pernah berada pada peringkat sabiqun bil khairat. Dan orang yang sudah sabiqun bil khairat itu Allah kata dalika huwal fadlul kabir. Orang yang sudah pada peringkat sabiqun bil khairat itulah dianya kurnia yang sangat-sangat besar. Karena ini boleh berubah-ubah. Bagi mereka yang telah mencapai sabiqun bil khairat, bila dia tidak konsisten, tidak istiqomah, karena kurangnya iltizam, boleh jadi akan turun. Menjadi muqtasid. Muqtasid bila tidak istiqomah, tak tahan gangguan, tak tahan ujian, boleh turun. Menjadi zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi jika ia sadar akan kelemahan dirinya, nafsu lawamahnya semakin kuat, timbul nafsu mulhamahnya, boleh jadi naik. Akan naik menjadi berada pada makom muqtasid. Yang muqtasid boleh naik. Ini boleh naik turun nih. Selagi orang itu belum meninggalkan dunia, pindah ke alam barzah, makom ini boleh naik turun. Sehingga taraf istifak seseorang itu, tingkat istifak seorang di sisi Allah, tingkat kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, tingkat kepelindungan Allah kepadanya, boleh naik turun. Dan naik turunnya ini bukan siapa-siapa yang menyebabkan, kita sendiri penyebabnya. Allah hanya memberikan sesuai dengan permintaan kita. Kita yang melakukan sebab. Bila kita buat ini, akibatnya ini. Kita buat ini, akibatnya itu. Diserahkan 100% Allah kepada sekarang, terpulang pada kamu. Kamu boleh terus meningkatkan makom kamu, istifak kamu di sisi aku. Tapi kamu boleh turun semula, terpulang. Jadi naik turun. Subhanallah. Alangkah beruntungnya bagi mereka yang grafnya naik terus. Dan istiqomah. Sehingga bila sudah tiba masa nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk jumpa padanya, la khaufun alaihim walau yahzanun, betul-betul dapat dirasakan oleh mereka. Ya. Betul-betul dapat dirasakan oleh mereka. Tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Bahkan seperti mana dalam hadis yang saya sampaikan minggu lepas, bila sudah peringkat sangat akrab, sangat dekat dengan Allah, istifaknya sudah sangat tinggi, tingkat kewaliannya sudah sangat tinggi. Matanya bila memandang Allah menjadi penglihatannya. Ketika mendengar Allah menjadi telinganya. Ketika berjalan Allah menjadi kakinya. Apa yang dia minta pasti Allah bagi. Apa yang dia hajatkan pasti Allah kabulkan. Bahkan Masya Allah, penutup hadis itu kan, Nabi kan bersabda, yang saya katakan membingungkan kita ini kalau kita tidak berhati-hati memahaminya. Wa ma taraddatu an nafsin ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu masa'ata. Hingga Allah berfirman begitu. Aku tak pernah merasa bimbang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang aku kendaki. Sebagaimana kebimbanganku ketika aku nak mematikan kekasihku yang mukmin. Aku tak mau menyakiti dia. Dia tidak mau sakit.
ketika mati, sementara aku pula tidak mau menyakitinya. Jadi aku matikan sampai begitu sekali bahasa yang digunakan oleh Rasul menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kekasihnya yang sudah sangat tinggi, yang sangat tinggi sekali. Jadi la khaufun alaihim walahum yahzanu itu ia adalah akibat yang sekalian, ia adalah hasil daripada usaha manusia tadi. Meningkatkan tingkat istifaknya daripada zalimul li nafsih, naik menjadi muqtasid, kemudian naik menjadi sabiqun bil khairat. Dan ayat yang ke-64, yang ketiga itu, lahumul busyra, tak cukup dibebaskan dari rasa takut dan sedih, tapi juga lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Nah, ini menarik nih. Ini karomah yang berikutnya. Ini anugerah yang berikutnya daripada Allah. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka adalah kabar gembira. Al-busyra fil hayati dunya, dalam kehidupan di sini sekarang, wa fil akhirah. Jadi dua kali. Di dunia pun dapat busyra, di akhirat pun dapat busyra. Dan akhirat itu bermula pada alam barzah ya. Di dunia dapat busyra, di akhirat bermula pada pindah ke alam barzah pun akan mendapatkan busyra. Kabar gembira. Artinya mereka akan mendapatkan busyra sebanyak 2 kali. Di dunia dan ketika ia berpulang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingin menyampaikan ayat ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Mari kita tadabburi benar-benar. Apakah busyra? Apakah busyra yang Allah sampaikan kepada orang ini? Di dunia dan di akhirat. Sebab itu disebut dunia ya dan akhirat. Pertama saya ingin sampaikan, yakni hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati man mala Allahu ta'ala udhunaihi min thana'in nasi khairan wa huwa yasma', wa ahlun nari man mala Allahu ta'ala udhunaihi min thana'in nasi syarran wa huwa yasma'. Terjemahnya, ahli surga itu, penghuni surga itu, Nabi memberitahu kepada sahabatnya semasa masih hidup di dunia, calon penghuni surga itu atau penghuni surga itu ialah orang-orang yang Allah penuhkan dalam telinganya, yang Allah penuhi di kedua telinganya, puji-pujian yang baik daripada manusia, dan ia mendengarnya. Sementara ahli neraka itu, yakni orang yang Allah penuhkan telinga dan pendengarannya dengan cacian-cacian yang buruk daripada manusia, dan ia mendengarnya. Gimana tuh maksudnya? Calon ahli surga di dunia sudah kelihatan, kata Nabi. Apa tandanya? Bila telinga orang itu setiap saatnya mendengar pujian orang mendengar pujian orang lain atas perbuatannya. Dalam bahasa yang mudah, semua orang mengakui kebaikannya. Itulah.
Tanya orang itu, oh, dia sangat orang baik, dia seorang yang baik, dia orang yang baik. Semua orang. Tidak nampak cacat celah orang itu, tidak nampak keburukannya. Semua orang mengakui kebaikannya. Mereka beramal bukan untuk mendapatkan pujian orang. Masya Allah, tidak mungkin. Tapi orang-orang lain, masyarakat, tergerak hati untuk mengakui kebenaran hamba Allah ini. Sehingga bila ada orang cerita, kamu kenal tak si Fulan? Oh ya, orangnya sangat baik. Ya awak kena baik sungguh orang itu. Cerita kampung sebelah itu, cerita di luar, cerita dua, cerita dalam. Semua orang mengakui kebenarannya. Mengakui kebaikannya. Pujian baik. Sehingga tidak mendengar celaan orang. Karena memang semasa hidup, tidak pernah melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Itu ahli surga. Sementara ahli neraka, yakni orang yang Allah penuhkan pendengarannya, telinganya, cacian orang. Baca surat apa isinya mencaci dirinya. Dia mendengar caci orang itu. Semua orang itu cerita tentang keburukan. Bila sebut Fulan bin Fulan, semua orang benci. Semua orang cerita keburukan. Dia itu, tak ada ke makhluk macam itu. Macam mana? Wa huwa yasma' dan orang itu sedar. Tengok tu. Bagi yang pertama tadi, ya Mas Yan, pujian orang tadi, macam mana walhal dia beramal bukan kerana pujian. Jika ia beramal kerana inginkan pujian pada manusia, itu namanya riya. Ia beramal kerana Allah. Sebab itulah ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ini dalam hadis Muslim ni. Dalam hadis Muslim, ada orang bertanya pada Rasul, Ya Rasulullah, ara'aitar rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhun nasu alaih? Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seseorang yang beramal, melakukan kebaikan semata-mata kerana Allah? Tolong orang karena Allah, ibadah karena Allah, bakti orang karena Allah, berbuat baik karena Allah, hormat orang karena Allah. Apa yang dilakukan semuanya lillah, karena dia tahu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tidak ada niat lain kecuali lillah. Maknanya bersih daripada riya, ujub dan sum'ah. Begitulah maksudnya. Tapi ya Rasul, wa yahmaduhun nasu alaihi. Ramai masyarakat memujinya. Pujian. Wah. Datang dari mana-mana. Masyarakat kampung, masyarakat kecil, orang besar, orang kecil, orang desa, orang bandar, semua memuji orang ini. Wah, orang itu beramal lillahi ta'ala. Macam mana itu? Itu kira ikhlas ke tidak? Kira dia kan kita. Apa jawab Nabi? Tilka ajilu busral mu'min. Wahai sahabatku, itulah busra, kabar gembira yang Allah berikan pada orang mukmin yang disegerakan. Belum pun dia pindah ke alam barzah, dia sudah dapat kabar gembira daripada Allah. Apa kabar gembira itu? Semua berita, semua cerita orang tentang dirinya, benda yang menyenangkan, menyedapkan telinga dia mendengar. Ini busra fil hayati dunia. Jadi bukan riya itu. Bezakan antara orang beramal, kemudian dipuji oleh orang, dengan orang beramal kerana minta dipuji. Itu lain. Orang beramal dengan amalannya mendapat pujian manusia, dengan orang beramal karena ingin mendapatkan pujian manusia. Itu lain. Orang yang beramal karena ingin mendapatkan pujian, itu riya. Sebab orang yang beramal kerana Allah dan dengan kerana Allah dah tak kisah, tiba-tiba ramai orang memujinya. Itulah namanya bushra. Ajilul busral mu'min dalam hadis Muslim. Artinya apa? Namanya di dunia sudah baik.
sudah terkenal baik. Semua orang mengetahuinya, mengenalinya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak baik. Ya? Semuanya baik belaka. Ini namanya busyra. Di dunia. Di dunia. Jadi, ya tak payah inilah. Walaupun memanglah, bagi orang tak kuat iman mungkin, walaupun beramal, niatnya karena Allah, tiba dia buat pujian, itu ujian iman juga tu ya. Pujian di sini maknanya pengakuan ya, pengiktirafan daripada orang lain. Busyra. Wahal bukan itu tujuan ia beramal. Dalam hadis yang dikatakan oleh Ibnu Asyakir, dalam kitabnya Sahihul Jami' daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, qala rajulun ya Rasulullah, ada seorang laki jumpa Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, mata akunu muhsinan? Ya Rasulullah, bila aku ini menjadi orang yang baik, aku ingin sekali jadi orang yang muhsin, baik. Tapi bila ya Rasul, bila aku ini menjadi orang yang baik? Wa mata akunu musian? Dan bila aku ini dikatakan sebagai orang yang tidak baik? Musi itu tidak baik, jahatlah. Aku tak mau jadi musi, aku mau jadi orang muhsin. Tapi aku tak tahu bila. Faqala Rasul SAW, lalu Nabi menjawab, idza athna alaika jiranuka annaka muhsinun fa anta muhsinun. Apabila jiran-jiran kamu, orang-orang kamu, saudara kamu, kawan-kawan sahabat di luar sana mengakui bahwa dirimu orang yang baik, maka engkau adalah orang yang baik. Bila cerita orang di luar sana tentang dirimu kamu itu baik, itu kamu orang baik. Wa idza athna 'alaika jiranuka annaka musii'un fa anta musi'. Tapi jika sembang orang di luar sana, cerita orang di luar sana tentang dirimu itu, bahwa kamu musi, kamu orang yang tak baik, nah itu memanglah confirm kamu orang yang tak baik. Ayat mudah. Penilaian orang di luar sana tentang diri kita itu sebagai tanda aras. Itu kabar gembira ke atau kabar duka cita bagi kita di dunia. Jika pengiktirafan cerita orang yang di luar sana tentang kita itu menggembirakan kita, walaupun bukan itu tujuan kita beramal, itulah busyra. Itu busyra. Apakah ia memberi kesan dan masilan akan kehidupan kita di akhirat? Betul. Quran sendiri kata itu busyra di hayati dunia. Ada satu yang masalah hadis yang saya sampaikan juga. Hadis ini daripada Abi Hurairah. Dan nilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Hadisnya berbunyi, ma min abdin illa walahu situm fis sama' fa in kana situhu fis sama'i hasanan wudi'a fil ard wa in kana situhu fis sama'i sayyi'an wudi'a fil ard. Hadis daripada Abi Hurairah dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Terjemahannya, tidak ada seorang hamba pun kecuali ia mempunyai populariti di langit. Saya gunakan bahasa milenial lah. Situn itu semacam populariti lah. Kemasyhuran. Kemasyhuran. Terkenal.
keterkenalan, kemasyhuran, ketenaran, ya populariti lah. Tidak ada seorang hamba pun melainkan ia mempunyai populariti di langit. Artinya kemasyhuran orang ini di langit macam mana? Menurut warga langit macam mana tentang A ini banyak. Kalau ini masyhur di langit sebagai orang yang baik, wa in kana situhu fis samai hasanah, apabila kemasyhuran, populariti orang ini, hamba ini di langit di antara malaikat, di kalangan malaikat itu orang yang baik, wudi'a fil ardi, maka populariti yang baik itu pun diletakkan di bumi. Allah gerakkan hati orang-orang di bumi untuk mengakui kebaikannya. Terkenal baiknya. Wa in kana situhu fis samai sayyan wudi'a fil ard. Dan jika kemasyhuran orang ini, populariti orang ini, hamba ini lebih popular, lebih dikenal oleh warga langit sebagai orang yang jahat, maka Allah pun gerakkanlah hati makhluknya di bumi untuk mengetahui, mengiktiraf kejahatannya. Jadi siapa yang popular sebagai orang yang baik di kalangan malaikat, orang itu pun akan jadi popular sebagai orang baik di bumi. Demikian juga sebaliknya. Jadi jika orang tiba-tiba di dunia diakui sebagai orang yang baik oleh jiran-jiran orang kawan, itu karena langit sana, penduduk langit sudah mengakui, ya orang ini orang yang hebat. Inilah busyra. Jamaah sekalian, jamaah boleh baca kisah yang luar biasa, sangat inspiratif. Saya yakin semua sudah kenal yang baca sirah tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Itu tabi'in. Kenapa tabi'in? Walhai hidupnya sezaman dengan Nabi. Betul. Dia hidupnya sezaman dengan Nabi, dia orang Yaman. Dia pernah ingin jumpa Rasulullah. Dia percaya pada Rasulullah. Ingin jumpa Rasulullah tapi tak pernah jumpa. Meninggalkan negeri Yaman, pergi ke Madinah. Nak jumpa Nabi. Tapi tak jumpa. Nabi sedang berperang. Akhirnya dia balik. Hidup sezaman dengan Nabi, beriman pada Nabi, tapi tak jumpa Nabi. Maka kurang satu syaratnya untuk jadi sahabat. Ia termasuk tabi'in. Kan syarat sahabat paling tidak 3. Hidupnya sezaman dengan Nabi, berjumpa Nabi, pernah tengok Nabi, dan beriman. Uwais Al-Qarni sangat populer itu, mungkin saya pernah ceritakan dahulu. Berbakti pada ibunya luar biasa. Ibunya ini lumpuh, buta dan lumpuh. Dia orang miskin. Tapi baktinya pada ibunya tidak, ibunya pernah punya hajat. Apa yang diminta oleh ibunya, Uwais akan tunaikan. Berusaha untuk melaksanakannya. Tak mau mengecewakannya. Suatu hari ibunya ini ingin punya hajat sebelum mati, nak pergi haji. Coba macam mana? Dia bukan orang kaya, dia miskin. Tapi tidak mau mengecewakan ibunya nak pergi haji. Ya kena dugakan. Dia buta dan dia lumpuh. Uwais Al-Qarni akhirnya berusaha berikhtiar luar biasa. Semenjak itu dibelilah anak unta, menurut satu riwayat, ada matikan anak seekor lembu, kecil aja. Dikembala. Mengembalanya di bawah, buat kandangnya di atas bukit. Jadi pagi dilepaskan ke bawah, petang di bawah, digendong anak binatang tadi, kecil tadi, di atas bukit. Begitulah, hari-hari, berbulan-bulan, mungkin bertahun, hingga lembu yang saya kecil menjadi besar, anak unta yang saya kecil jadi besar. Karena hari-hari digendongnya, sehingga unta yang dah besar pun mampu menggendongnya. Beratnya sudah 100 kilogram lebih mungkin.
Rupanya itu latihan itu. Jadi akhirnya, alhamdulillah saya sudah punya modal. Modal saya badan dia sudah kuat. Jangankan hanya nak menggendong ibu daripada Yaman ke Makkah. Binatang sebesar ini pun aku boleh gendong naik turun bukit. Rupanya itu saja. Dan berjaya. Orang ini sangat dikagumi oleh malaikat. Jibril pernah memberitahu pada Rasulullah bahwa ada di antara umatnya dengan ciri-ciri seperti ini, ia adalah penduduk langit. Kenapa? Orang ini sangat terkenal di langit, di kalangan malaikat. Situnnya di langit sangat hebat. Popularitinya luar biasa. Luar biasa. Sangat-sangat terkenal. Bila berdoa pasti makbul. Bila berdoa pasti. Karena baktinya pada ibunya. Semenjak itu Nabi memberitahu para sahabatnya, sehingga Nabi wafat, dia tak pernah jumpa Nabi. Bagi misalnya pada Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Nanti bila jumpa orang seperti ini, Yaman namanya ini, tanya gini, mintalah doa. Pasti dikabulkan. Dan Umar pernah jumpa. Akhirnya namanya menjadi terkenal di muka bumi. Setelah Nabi memberitahu itu, dan Nabi wafat, semua ingin juga siapa dia, mana orang mana ni, siapa mana orangnya. Sudah heboh tapi mereka belum kenal. Langit sudah lama heboh terkenal. Ini namanya busyra. Ajil busral mu'min di dunia. Jadi nama yang baik. Telinganya mendengarkan puji-pujian daripada orang. Semua yang didengar tentang dia baik-baik belaka. Memang tidak mudah. Ini maksud busra fil hayatid dunya. Wa fil akhirah sudah jelaslah. Tapi ini maksudnya ya, orang beramal lillahi ta'ala ya. Kalau dia beramal inginkan pujian, itu bukan busra. Jika beramal niatnya ingin pujian, itu riya. Itu ujub, sia-sia. Orang semua memujinya. Tapi karena memang untuk tujuan dia beramal, itu sia-sia. Bukan busra itu. Bahkan itu tanda munafik ya. Orang yang beramal, inginkan pujian, itu riya. Itu tanda munafik. Atau orang yang bergembira karena dipuji orang, wah, dirinya tidak sebagaimana yang diketahui orang. Itulah munafik. Orang puji dia dermawan. Wahai yang empunya diri tahu yang dia itu haji bakhil. Itu munafik nomor wahid jamaah sekalian. Itu munafik nomor wahid. Lihat dalam surah Ali Imran ada di sana. Wala tahsabanna alladziina yafrahuna dan seterusnya itu. Baik ya. Itu di dunia. Adapun di akhirat, yakni bermula daripada pindah ke alam barzah, maka sudah ada pujian busra itu. Busra itu. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat. Ini yang di akhiratnya, wal fil akhirah. Lihat surah Fussilat, surah yang ke-41, ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berkata Allah itu Tuhan kami, dan dia istiqamah mana mukmin dan takwa. Malaikat turun berduyun-duyun, berbondong-bondong silih berganti menemui orang tersebut sambil membawa berita gembira pertama, jangan kamu setakut dan jangan kamu sedih. Wa absyiru bil jannah. Masya Allah. Bergembiralah kamu dengan surga. Allati kuntum tu'adun.
yang dijanjikan pada kamu. Nanu aulia, hukum kami adalah pelindung-pelindung kamu, pendamping kamu. Atas perintah Allah fil hayatid dunya. Semasa kamu hidup di dunia, wa fil akhirah. Pendamping dia pun, bodyguard-nya pun malaikat. Malaikat akan terus menjadi bodyguard-nya. Dunia dan akhirat. Hingga akhirat. Ketika pindah daripada alam dunia ke alam barzah, ada busro. Dan terus busro. Busronya satunya malakul maut datang memberi salam. Bukan menumbuk-numbuk, tapi memberi salam. Ramah tamah. Sebelum pun nyawanya berpisah daripada tubuh badannya, sudah diperlihatkan tempat tinggalnya. Tempat yang akan didiamnya di sana. Nikmat-nikmat sudah disediakan. Belum pun berlaku kiamat, Masya Allah. Sudah diperlihatkan surga dan dipersilakan masuk surga. Jaminan surga mana sudah ada. Sebab kan tidak terus masuk surga. Bila disuruh surga masuk surga itu, maknanya jaminan masuk surga itu sudah ada. Dah pasti dah. Seperti mana yang alami. Ya. Seperti mana yang dialami oleh penduduk Intoikis atau penduduk Pompei yang dirajam oleh kaumnya itulah, yang dinyata dalam surah Yasin itulah. Dalam surah Yasin ayat ke-26 kan Allah berfirman, qilat khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Masuklah surga. Telinganya mungkin masih boleh mendengar suara orang-orang yang memaki-makinya. Orang yang merajamnya karena mempertahankan imannya. Telinganya mungkin sudah masih boleh mendengar orang yang membaling, merajamnya. Tapi pada masa yang sama, pendengaran batinnya sudah mulai mendengar suara malaikat mempersilakan masuk surga. Jaminan surga adanya. Itu busra fil akhirah. Bermula daripada meninggalkan dunia, pindah ke alam barzah. Dia sendiri pun terkejut. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Berkatalah dia, aduhai, kalaulah kaumku mengetahui lah. Kalaulah kaumku yang merajam aku ini tahu apa yang sedang aku ketahui sekarang. Kalaulah kaumku ini merasakan apa yang aku sedang rasakan sekarang. Kalaulah kaumku ini dapat melihat apa yang aku sedang lihat sekarang. Dia hanya bertamani. Sebab tidak mungkin yang hidup dapat apa dirasakan oleh orang yang tidak mati, yang dirajam itu, tak sama 100% dengan perasaan apa yang dirasakan oleh yang merajamnya. Yang merajamnya mungkin merasakan padan kau. Mungkin. Karena tersiksa kan dirajam. Sementara yang dirajam, rupanya berada dalam kenikmatannya luar biasa. Busyroh. Dia sendiri pun rasa macam tak percaya. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan sebab apalah agaknya Tuhanku mengampunkan dosa-dosaku. Dosaku sangat banyak. Tiba-tiba sekarang sudah terhapus, terpadam. Dan Tuhanku telah menjadikan aku sebagai hambanya yang dimuliakan. Inilah waliullah, inilah ganjaran waliullah yang sangat besar. Bebas daripada rasa takut dan sedih, tentulah jenis takut dan sedih yang tertentu. Dan berikan kabar gembira, busra di dunia dan di akhirat. Busra di dunia, nama baik di mata masyarakatnya, bahkan juga nama baik di kalangan penduduk langit ketika ia masih hidup. Dan ketika pindah ke alam barzah, sudah dinampakkan tempatnya di surga. Malakul maut yang selama ini digambarkan sangat kasar, bengis,
tiba-tiba menjadi sangat sopan santun, bahkan memberi salam kepadanya. Itu taraf waliullah yang tentu paling tinggi ya. Paling tinggi. Kasih Allah yang paling itulah karomah. Dan modalnya sebenarnya hanya dua untuk mendapatkannya. Iman yang jitu, takwa yang sebenar. Takwa itu terjemahan nyata daripada iman. Ya. Iman itu landasannya. Landasannya. Jemaah sekalian, mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan dapat beramal dengannya. Ya, ingatlah 3 tingkatan istifaq tadi, surah Fatir tadi, dan kita nilai diri kita masing-masing, kita ini berada tingkatan mana, gitulah. Ya, kalau kita masih ada peluang untuk meningkatkan, marilah kita usaha masing-masing. Karena ini ada kerja fardu ain, bukan fardu kifayah. Artinya setiap kita berkewajiban berusaha masing-masing. Wallahu alam, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan. Kita tutup dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi